Selamat pagi dan selamat datang kembali dalam acara Tribun Academy dengan tema Kartika Cakap Literasi Digital. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari bersama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Saya mengundang Bapak Domuara Ambarita selaku News Vice Director Tribun Network untuk menjadi moderator sesi 1. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu, untuk melengkapi pengetahuan kita, informasi kita tentang pers, maka hari ini kita akan lanjutkan dengan sesi kedua. Kita akan berdiskusi dengan Audrey Chandra yang sudah hadir di tempat kita selaku news presenter dan produser Kompas TV. Kepada Mbak Audrey, silakan ke depan. Mbak Audrey, kita berbincang di sini. Nah, jadi kita semuanya rebukan tuh di apel siang hari itu. Di apel kita duduk semuanya ditanya, ada berita apa hari ini? Ada yang apa ramai di hari ini? Nah, setelah itu nanti produser dan juga atasan produser atau eksekutif produser itu akan langsung memetakan. Selesai rapat, selesai rapat nanti si koordinator liputan dan juga koordinator daerah akan memberikan instruksi kepada reporternya. Nah, singkat cerita dari situ misalnya sudah dibawa nih, sudah ada peliputannya gitu ya. Sudah ada bahan liputannya, sudah selesai, maka si kameramen gambarnya itu akan langsung dikirimkan berupa biasa kita sebutnya live view ya, atau alat pengirim lah ya. Gambarnya udah nyampe. Terus ngapain? Tinggal produser di situ. Produser yang kemudian mengolahnya. Biasanya kalau misalnya hanya misalnya ada satu keterangan begitu ya. Kita juga harus mengutamakan, kita harus melihat dari sisi misalnya nih ya, capres yang satu udah ngomong. Ada nggak nih capres yang lain? Kalau tidak, belum tentu itu naik. Karena balik lagi tugasnya jurnalis adalah cover both side ya. Harus melihat dari berbagai perspektif dan bukan kita yang menilai, biar masyarakat yang menilai. Sebelum naik dibacain sama news anchor gitu, maka akan ada penyortiran balik lagi ke atasnya produser, namanya eksekutif produser. Untuk, ini kayaknya jangan kayak gini deh angle-nya. Kayaknya judulnya ini aja deh, ayo wisata jangan takut corona gitu. Apakah ada syarat tertentu atau unsur-unsur yang kegiatan-kegiatan kami di lapangan ini bisa diekspos di media online-nya Kompas kah atau media elektroniknya? Jenis karakternya itu berbeda Bapak Ibu dengan di Kompas Petang. Kalau tadi kan Kompas Petang biasanya kalau prime time itu dibutuhkan yang hard news banget, menyangkut orang banyak begitu ya. Nah tapi ketika misalnya tadi yang soft, misalnya Babinsa membantu misalnya para disabilitas di kawasan misalnya Ubud Bali misalnya seperti itu. Nah itu bisa biasanya masuk di program yang lain. Nah jadi nanti aku yang wawancara, aku yang jadi reporternya, Bapak yang nanti yang aku wawancarain, boleh silakan Bapak yang mau mempraktekkan. Pak Rendra, apakah betul bahwa gudang penyimpanan kendaraan pencurian ini dilakukan oleh oknum TNI, Pak Rendra? Baik, sebelumnya selamat siang semuanya. Saya perkenalan diri, saya Kolonel Infanteri Rendra, Kapendam 5 Brawijaya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Undri. Benar Mbak, adanya gudang di salah satu jajaran TNI AD ini yang tempatnya kebetulan di teritorial Kodam 5 Brawijaya digunakan untuk menyimpan kendaraan, kami koreksi Mbak, bukan pencurian, penggelapan. Jadi oknum TNI menampung adanya kegiatan ilegal yaitu kendaraan ditampung di situ dan kemarin dilaksanakan penggerbekan oleh Kodam 5 dalam hal ini kerjasama dengan Polda Metro yaitu Kodam 5 Brawijaya khususnya Pomdam dan hasilnya ditemukan sejumlah kendaraan. Berapa orang yang terlibat Pak Rendra? Untuk sampai saat ini 3 orang dan masih didalami oleh
Pomdam 5 Brawijaya. Apakah ini sendiri bekerjanya oknum ini atau justru ada yang memerintahkan? Untuk sementara 3 orang ini yang terlibat ini bekerja sama dengan orang sipil dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga nanti kami akan publikasi ke media hasil dari pendalaman ketiga oknum tersebut. Pemecatan kah Pak nanti kalau misalnya memang terbukti atau seperti apa nanti konsekuensinya? Kita ikuti praduga tak bersalah Mbak. Jadi nanti apabila memang terbukti kita tegas, kita tindak dengan hukum yang berlaku. Tapi sudah berapa lama Pak oknum TNI ini kemudian menyimpan ya? Kalau dari pendalaman sementara ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan dan dari informasi yang ada kita telusuri bekerjasama dengan Polda Metro, Satreskrim dan kita berhasil untuk menangkap oknum tersebut dan berserta barang buktinya. Artinya oknum ini juga ada kerjasama dengan pencurinya? Betul, atas nama saudara EI. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Rendra. Ada lagi Pak? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka kalau tujuannya ke sana, apakah berita Pemdam pernah viral? Apakah digemari orang? Apakah di like orang? Apakah di komen orang? Apakah di share komen? Itu di share orang. Nah, indikasi-indikasi itu dalam dunia digital sekarang menjadi hal yang penting. Artinya adalah kita tidak ngasal upload konten, tetapi penting kita perkirakan adalah berita saya ini dibaca orang atau enggak. Berita saya ini dikomentari orang atau enggak. Berita saya ini paling tingginya adalah di-share orang atau enggak. Berita itu kita asumsikan foto, naskah, video, infografik dan grafis atau videografis gitu. Nah, hari-hari Bapak Ibu itulah yang kami lakukan. Kalau pada saat ini alhamdulillah puji Tuhan Tribun Network dengan jaringan kami hadir di 35 provinsi dan di 41 kota dengan sebaran yang kemarin saya sebut 370 kabupaten kota wartawan kami di lapangan. Inilah bukti yang kami raih saat ini. SimilarWeb ini bukan kami yang membuat. Dulu ada namanya alexa.com, bukan Alexa yang di Bangka Besar, tapi ini adalah alexa.com. Kami yang tertinggi dalam jumlah page views se-Indonesia. Mengapa? Karena sebaran reporter kami tadi dan jumlah video, jumlah berita nanti Ayunus akan menyampaikan. Nah ini juga, ini sudah biasa di share sama di berbagai forum jurnalistik, tapi poin yang penting yang saya mau tegasin adalah ini Pak, kita memberitakan Panglima Bapak Kasat sambutan aktual, betul. Tapi kalau cuman sambutan Bapak Panglima, kira-kira ada yang mau nonton apa enggak? Iya kan? So pentingnya apa? Unsur bawah Pak, ketutup sama apa? Saya geser. Unsur menarik. Jadi gimana mengemas konten yang aktual secara menarik Pak? Karena orang tuh, kamu tonton aja deh, isinya bagus, presenternya bagus. Bapak, tapi enggak, kan orang lihat luarnya dulu Pak. Enggak mungkin dalamnya dulu. Jadi gimana mencari angle dari news value itu yang menarik. Iya, aktual, terkini, hari ini, iya, tapi apa yang menarik? Bang Panglima meresmikan A, mengajak Menhan Prabowo naik pesawat. Nah itu unsur yang menarik Pak, ya kan? Di dalam suatu sesi yang formal, tapi ada unsur yang menarik, ditautkan di dalam thumbnail maupun judul. Sehingga orang menonton, kayak gimana ya atraksinya ya, kayak gimana ya, kayak gitu. Begitupun penting, Presiden mengumumkan BBM naik, udah selesai. Ngapain kita klik, ngapain kita tonton. Udah selesai kok di judul, so harus gimana, harus ada unsur yang menarik. Misalnya harganya, misalnya ya Pak ya, seharga Aqua galon misalnya. Harga bensin naik seharga Aqua galon. Misalnya begitu, unsur penting tapi ada sesuatu yang menarik gitu. Pembanding kayak gitu. Begitupun hal lainnya Pak, yang mendidik, menghibur.
Kalau hanya begitu itu orang nggak nonton. Makanya saya kasih bold, unsur menarik, unik. Jadi semua kemasan berita apapun harus ada unsur menariknya. Yang pasti yang relevan, yang logis, gak bombastis. Kayak tadi Mas Domo bilang. Pertama untuk Mas Yunus nih, Mas Yunus. Saya tanya, tapi opsi jawabannya satu. Ya, jadi mana yang lebih prioritas bagi publik atau netizen gitu ya? Kualitas video atau kualitas isi konten? Enggak boleh dua-duanya Mas, kalau dua-duanya pasti semuanya mau ya kan, dua-duanya bagus. Ini mana yang lebih prioritas? Kemudian yang kedua untuk Pak Do mungkin, kami Pak kan punya akun satuan. Akun satuan ini kalau ada berita di satuan kami diangkat oleh media nasional pasti bangga lah gitu Pak ya. Misalnya nih Pak, misalnya kita kerjasama dengan Kompas TV nasional diberikan siaran live gitu. Kemudian saya akan edit dari siaran itu, mungkin ambil 2-3 menit. Tapi saya unggah pakai akun satuan. Ini kira-kira regulasinya melanggar atau tidak Bapak? Atau mungkin ada batasannya gitu. Boleh 5 menit, boleh 3 menit, tapi tidak boleh sepanjang itu diupload oleh akun satuan. Terima kasih Pak. Nah, pasti konten Pak? Konten ya? Pasti konten, ya. Yang kedua tadi soal regulasi, sebenarnya di regulasinya kita lebih ke regulasi platform ya Pak. Misalkan YouTube atau Facebook atau kalau selama kita punya izin Pak, izin itu minta ke pemilik ya Pak ya. Saya boleh ngambil bagiannya kalau sudah boleh aman Pak. Secara sistem maupun hukum aman Pak. Yang penting buktinya disimpan. Nah begitupun kita Pak. Kami kalau ada mengambil video dari teman-teman lain gitu, dari YouTube lain, kita meminta izin terlebih dahulu Pak. Jadi kalau sudah izinnya secara lisan apa tulisan keluar itu nggak ada masalah Pak. Mau durasinya biasanya kan bagian ini, bagian B itu nggak ada masalah Pak. Pak Agung, secara umum itu menyangkut copyright Pak. Ayunis ini tiap hari berhubungan dengan YouTube internasional menyangkut copyright karena kami mengelola 70-an akun. Copyright itu apa? Ada namanya standar community Pak. Copyright berarti yang pertama soal hak milik. Kalau kami mendownload atau copy punya Bapak, andaikan Bapak komersial kalau TNI kan punya negara ya. Misalnya Mas Popo punya akun dan akunnya video-videonya bagus. Kami ambil, Mas Popo tentu dirugikan. Maka Mas Popo melaporkan kami ke YouTube dan itu kena strike. 3 kali peringatan, 2 kali kami peringatan Mas Yogi, tapi peringatan ketiga, pelanggaran ketiga kami langsung take down Pak. Hilang, hangus. Yang menghilangkan siapa? YouTube. Karena kami dianggap sembarangan, mencuri, nyolong, maling. Itu copyright. Yang kedua ada standar community lainnya, misalnya tidak boleh pornografi. Maka ternyata YouTube, Facebook itu sangat ketat. Nggak boleh pornografi, nggak boleh penyiksaan, kekerasan terhadap anak, tidak boleh sadistis, darah, pistol, senjata berdarah nggak boleh, terorisme tidak boleh, jadi sangat ketat. Nah, Bapak boleh nggak mengambil dari Kompas? Mungkin kalau satuan kita toleransi lah, tapi kalau Bapak komersial di sana di mana mengelola akun juga untuk mendapatkan revenue, biasanya itu kena strike Pak. Baik para hadirin, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, kita akan mendengarkan penutupan dari Bapak Dahlan Dhani selaku Chief Executive Officer. Untuk itu kami mengundang pembaca kami di koran sekitar 3 juta saat ini. Tapi pembaca kami di website itu adalah 100 juta. Itu separuh dari total internet user sekitar 200-an juta. Jadi jauh lebih banyak pembaca Tribun di website daripada di koran. Itu karena digital. 210 juta penduduk, 210 dari 270 juta penduduk sekarang terkoneksi ke internet. Tapi cara komunikasi TNI kan nggak berubah. Nah, moga-moga dengan pelatihan ini ya bisa memberikan kemampuan baru bagi TNI untuk berkomunikasi
mengabarkan kebaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu hal yang luar biasa. Itu 3 pesan dari Pak Panglima. Saya lihat kurikulumnya, ada public speaking, ya, ada sosial media, ada website, ada video. Memang Bapak dan Ibu itu kurang lebih 3 hal yang saat ini mendrive perubahan di landscape media. Video Tribun itu ditonton 39 juta per hari. Jadi Mas Yunus tadi yang ada di sini, itu yang memimpin satu tim di seluruh Indonesia yang mampu memproduksi lebih dari 3.000 video setiap hari dengan penonton 39 juta. Itu cara Tribun. Membuat kemampuan video Tribun, mohon maaf, itu lebih bagus dari Kompas TV. Karena jumlah penonton kita lebih banyak. Ya kan? Itu, jadi kemampuan baru ini rasanya kami dengan senang hati ingin share kepada TNI. Untuk membantu TNI melaksanakan tugas pokoknya, mengawal kedaulatan bangsa Indonesia. Kami merasa terhormat di situ, Pak Kadis Penat, ya, ikut bersama-sama dengan TNI. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan penutupan dari Brigjen TNI Kristome Sianturi, Esos MSI Han, selaku Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Kristome Sianturi untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Kristome Sianturi kami persilahkan. Seorang prajurit, apabila memang dia menjadi saksi suatu kejadian, apabila memang dia terlibat langsung pada suatu kejadian, seperti yang kemarin misalnya terjadi di Padang, dia sudah bisa untuk memberikan statement kepada media. Nah, untuk itu, anggota-anggota kita tadi itu harus diberi pengetahuan. Jangan nanti ngomongnya di media pun tak jelas. Nah, gitu ya. Bagaimana artikulasinya, bagaimana gesturnya, itu diajari. Nah, dengan pembekalan-pembekalan seperti ini, kita berharap, kalau hanya 2 hari sih saya rasa belum bisa apa-apa kita. Ya, tapi terus dikembangkan. Nah, seperti disampaikan oleh Bang Dahlan tadi, di CEO Tribun, ya, bahwa mereka punya tribun di wilayah. Sudah disampaikan tadi, beliau sudah membuka kita untuk terus bekerja sama secara berkelanjutan. Ya, sambut itu. Kalau kata orang Medan, tangkap. Ya, mainkan terus. Ya, kerjasama secara berkelanjutan. Ya. Tadi sudah disampaikan apakah kita yang ke sana atau mereka kita undang ke kantor kita. Karena kita yang banyak, nah itu lebih bagus. Mereka diundang ke tempat kita. Nah, kasih makan T2, selesai. Ya, nah kira-kira begitu. Jadi saya harapkan para Danramil, ya, Dandim, gitu ya, bisa memberikan edukasi kepada anggota-anggotanya, Babinsa, kemudian prajurit-prajurit lapangan juga diberi pembekalan seperti itu. Pengumuman pemenang Best Partisipan pada hari ini. Juara 3. Nungguin ya. Letkol Infantri Andi Sulistyo KP Wakapendam 4 Diponegoro. Juara 2. Letkol Bangun Siregar Dandim Jakarta Pusat. Juara pertama. Kolonel Infantri Syawaludin Kapendam 18 Kasuari. Berikan senyum terbaik, Pak. Tunjukkan kegagahanmu, Pak, sebagai seorang laki-laki.